Sampai akhirnya saya nggak heran lah orang kalau bangun pagi tangannya gini-gini. Mending cari suami atau istrinya. Enggak lah, istrinya mau nggak ada juga nggak peduli dia. Yang dicari HP, dibuka HP yang dilihat apa? Postingan gue 3 hari yang like kenapa baru 1 ya gitu. Nggak penting banget tuh pagi hari udah begitu. Makanya 3 tahun lalu ya saya buat komitmen Tuhan saya mau tulis Tuhan. Saya mau tulis renungan harian. Ada tuh di YouTube saya di kolom community udah 1000 lebih renungan harian. Tiap hari saya tulis. Saya bilang saya harus meninggalkan sesuatu di sosial media karena ini akan ada di situ selamanya. Biar jemaat belajar, silahkan diambil. Mau jadi bahan komsel apa silahkan. For free. Karena we never know, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita nggak punya konten yang kita bisa bagikan, tapi paling nggak forward deh sesuatu gitu ya. Kita nggak pernah tahu, satu hari Tuhan akan bilang, kamu tahu nggak? Waktu kamu cuman posting ayat itu doang tuh ayat yang kamu posting. Itu orang itu rumahnya di situ tuh sekarang di sorga. Gara-gara dia baca postingan kamu. Kamu tahu nggak? Itu video yang cuman satu menit. Itu tadinya waktu orang mau bunuh diri, nonton video 1 menit gak jadi. Orang bunuh diri nggak mungkin nonton YouTube 40 menit khotbah. Udah keburu loncat dia. Lama amat di khotbah. Gubrak. Itu hal-hal sederhana loh. Akhirnya kita nggak memberikan makan rohnya. Akhirnya rohnya nggak bertumbuh. Makanya Paulus bilang apa di Korintus? Kalau sesuatu yang kamu nggak paham jadi kebodohan. Firman yang kita nggak paham, kebenaran yang kita nggak paham jadi kebodohan. Akhirnya. Kita teruskan ya. Coba sekarang lihat. Apa sih kalau yang dimaksud sama perjanjian lama ya, terus kemudian jadi metafor, jadi pengertian perjanjian baru. Ya. Kita dari tadi bahas kaki yang kotor, yaitu pikiran kita kan yang kotor yang harus terus diperbaharui setiap hari ya. Coba lihat Kejadian 3 ayat 14. Ini merupakan tanda-tanda yang sudah disiratkan sama Alkitab. Kejadian 3 ayat 14 mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Makanannya iblis apa? Debu tanah. Debu tanah itu siapa? Coba lihat Kejadian 2 ayat 7 bagian pertama aja. Coba lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Kita ini adalah mangsanya iblis setiap hari. Kita ini dikejar-kejar pikiran kita sama dia. Makanya tiap hari ya iblis gak punya tanggal merah. Tiap hari dia menuduh, membohongi, mematahkan semangat dan mencobai kita tiap hari.